kita teruskan di bab fikihnya. Kita masih melanjutkan di bab sholat. Kalau yang sekarang di bab sholatnya, perkara yang membatalkan sholat ada 11 macam, 11 perkara yang bisa membatalkan sholat. Itu di keterangan Al-Qorib. Yang pertama, al-kalamu amdan, sengaja berbicara. Berbicara yang difahami dengan orang umum, entah itu ada manfaatnya dalam sholat ataupun tidak ada manfaatnya dalam sholat. Contohnya pas waktu temannya manggil-manggil, terus temannya biar paham kalau saya ada di kamar dan masih dalam sholat. Kalau nggak dijawab nanti temannya meninggalkan kita sholat, ketemuan ngopi bareng kemudian ngadap itu akhirnya apa namanya meskipun cuma satu kalimat. Kalau bahasanya di bahasa Arab kan contohnya ki, satu kalimat misalnya kan berapa huruf itu cuma satu huruf, misalnya kan tidak ada artinya. Ternyata di bahasa Arab itu ki artinya jagalah. Contohnya ada yang bermakna ataupun tidak bermakna, tapi kalau dia sengaja maka sholatnya tidak sah. Kemudian perkara yang membatalkan sholat lagi yaitu al-amalul katsir, bergerak berlebihan. Ada yang dicontohkan 3 kali gerakan secara berurutan, itu membuat tidak sah. Ataupun 1 kali gerakan tapi sangat banter, contohnya mencolot itu dan disengaja nih. Kan contohnya bahasanya al-amalul katsir yang dimasukkan seperti di sholat ketika depannya orangnya pas waktu batal. Terus kan ada disunahkan menyempurnakan soft. Nah caranya bukan 1, 2, 3, ini akhirnya al-amalul katsir yang mutawatir, yang ini terus menerus. Makanya dicontohkan 1, 2, akhirnya bukan 1, 2, 1 kan berhenti 1, ada jedanya itu malah dihitung tetap 1. Ada juga kalau yang ini kan anggota tangan, kalau yang bergerak di bagian anggota tangan itu diperbolehkan. Contohnya gatal banget, akhirnya kalau dikukur 3 kali niku anggotanya yang bergerak, tapi yang dikukur bagian anggota itu baru diperbolehkan. Contohnya ngukur meskipun tapi akhirnya jangan dibuat berkali-kali meskipun nanti sampai menemukan ada seorang yang tidak menggunakan madhab niku sholatnya tetap sholat. Kalau kita yang saya sampaikan niki menggunakan madhab Syafi'i, mungkin ada yang menggunakan madhab lain ataupun bahkan tidak menggunakan madhab. Kalau tidak, di diri kita sendiri meyakini kita menggunakan madhab. Contohnya tadi apa saja yang membatalkan sholat. Kalau menemukan seseorang yang kelihatannya sudah dewasa, bahkan kelihatan lebih rapi dan yang lainnya, silahkan paling itu punya pendapat tersendiri yang gerakan berlebih itu tidak membatalkan sholat baginya. Tapi bagi kita beda lagi kalau sama temennya yang saya contohkan kemarin, pas waktu ada ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah, ternyata teman saya sholat ba'diyah asar. Akhirnya saya tanyakan langsung, karena kan udah sekolahnya kok bisa melakukan sholat baik. Ya, ini apa enggak? Dan ini loh yang mungkin perlu disampaikan. Kalau kita mampu, mungkin kita perlu muhadasah, ngobrol sama orang yang ditemukan, Pak, sambil sholat gerak-gerak. Napa menurut sampean tidak membatalkan? Mas ini punya dalil, silahkan. Kita kuat dulu dalilnya, untuk bahasanya bukan mengimbangi, tapi menguatkan keyakinan kita yang menggunakan madhab. Jadi tidak terbawa. Menurut Pak, jadi aku keliru ngoten. Jadi literasi keilmuannya dicukupi. Kita bertemu dengan seorang yang berbeda, itu tetap diterima pendapat orang lain, tapi kita punya pendapat sendiri. Terus akhirnya kan ada 2 pilihan. Ketika bertemu dengan orang yang lain, tadi sama banyak nggak hukum niki ya guys, keluar niki. Jadi boleh menggunakan perbedaan itu. Yang nomor 3, hadas yang membatalkan sholat ketika kita hadas. Tentu cuma
bercabang, hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau yang hadas kecil, contohnya tersenggol temennya, ajnabi, orang lain perempuan tersenggol, ataupun yang kalau perempuan kan pakai kena kesenggolnya paling ada satirnya. Kalau yang laki-laki contohnya pas dalam keadaan sholat, padahal ngerti dia keadaan sholat, terus ternyata ada orang perempuan tanya, mas menyenggol kancani, itu meskipun yang membatalkan gara-gara kesenggol yang lain, niku enggak, pokok aku gak niat nyenggol, sing salah kono mboten ngoten. Niku koyo bocah cilik ngoten niku bar mari wudu, bocah itu diburu sing lanang apa aku gak batal, aku mau nanti to ngoten niku. Cilikane biyen mbuh sinten ngoten niku. Bocah lanang malah ngruwegen, ngerti ngoten niku anggar kudu diinteni terus arep di. Yes. Meskipun itu tasik di taraf istilahnya belum wajib, tapi kan paham ternyata senggolan dengan lain jenis itu bisa membatalkan kalau tidak pakai satir. Kalau yang hadas besar contohnya kok membayangkan tidak mungkin tuh hadas besar. Mungkin ada seorang yang beda ya, istilahnya dari 1000, dari 100 ada orang yang berbeda. Contohnya pikirannya terlalu sekolah over pun akhirnya ujung hadas besar. Yang hadas besar kan sudah kita sampaikan. Ataupun salah satu mudah gitu nih. Hadas besar itu ketika contohnya seorang perempuan head, nah itu jujur loh kok head jadi langsung batal betul tak mana di sini lagi dengan sholat betul. Kemudian kudusun najasah, kita mendadak terkena najis, contohnya najis yang tidak dimakfu. Kita sholat di luar berjamaah sholat id, contohnya waktu masjidnya renovasi ataupun memang kita sholatnya biasa pas waktu id semuanya di lapangan. Akhirnya pas enten burung lewat terus melek, otomatis langsung batal. Kecuali contohnya kita pakai baju apa ini? Baju terus gamis serban sing dicantol nih, pas waktu kena langsung sekali dicopot niku sah. Karena nopo langsung halan saat nalika dicepet najise. Nah, itu dicontohkan juga ketika ada najis yang nempel terus bisa disegerakan dihilangi, itu akhirnya tidak membatalkan sholat karena najisnya segera terlepas dari tubuh kita. Kalau langsung nempel, ya tadi bajunya terus setelah imano, kemudian beda lagi kalau telek garing, baru keneker terus langsung keblok kelotek dewi, itu mboten aurat. Kemudian inkisaful aurah, terbuka auratnya disengaja, secara sengaja, itu membuat batal sholat. Yang tidak disengaja nopo pas waktu sholat akhirnya kena angin, tapi kan segera ditutupi. Yang laki-laki ataupun perempuan itu diperbolehkan kalau fauron langsung. Yang nomor 6 taghyirun niyah, berubah niatnya. Berubah niatnya ini contohnya sholat zuhur pas waktu 1 rakaat, kamu niati juga ini asar toh. Betul kok, kamu tak hati. Bikin zuhur boten langsung batal. Batal lagi ketika taghyirun niyah ngeten. Kalau yang saya contohkan tadi kan di al-kalamu amdan. Kalau contohnya kita sholat terus di dalam hati niku niat oleh kancaku nyeluki aku, ya sholatku tak batal nih. Lek enggak jadi tak terus nih. Meskipun kancane mboten nyeluki, enggak sidah diceluki karena ada niat seperti itu, maka langsung batal. Ya. Sing perlu dihati-hati setelah memahami niki, setane awake dhewe niku sering ngoreki pas waktu sholat nonton iki batal yo, nek atine ngoten, lha niku nafsunya nih. Jangan sampai suara hati seperti itu bukan suara hati. Yang itu bisa membatalkan sholat dan itu harus hati-hati. Yang membatalkan sholat lagi istiqbalul kiblah, menghadap tidak menghadap kiblat. Mungkin sampean ningali enten video duka dianggap parodi napa pripun pas waktu sholat ternyata menghadap ke yang lain kiblat, terus ada anak-anak terus ngilingi pak mboten pripun kalau sholatnya akhirnya nguyu dhewe. Iku mboten usah nguyu dhewe, batal dengan sendirinya memang istiqbalul kiblat. Jadi pakai menggunakan Al-Qarib ya. Mungkin di kitab yang lebih
panjang lagi keterangannya berbeda, tapi biar tidak terlalu melebar nanti malah tidak memahamkan. Yang nomor 8 bisa membatalkan sholat ketika aklun mangan. Caranya kok piye ya? Mosok mangan ngopo lali mangan tak sepiring mboten-mboten. Nah niki pas waktu kita setelah makan ada nilai rasanya. Bar mangan permen, bar mangan pentol, selite, budi, terus akhirnya sambil sholat nunggu imam menyelesaikan surat-surat, lidah kita bergerilya boleh. Makanya kalau bisa ini setelah makan mau melakukan sholat dibersihkan dulu. Dikhawatirkan ini wow ya. Bahasa aklunnya di sini mboten memiliki amdan ataupun sahwan, meskipun bahasa sahwan lupa makan niku beda lagi. Dan itu bahasanya aklun secara disengaja gini wow. Lidahnya bergerilya mencari turane lilit. Kalau yang nomor 9 syurbun minum sama, hampir sama. Contohnya baru tumbas es teler, kumurnya tidak terlalu bersih, akhirnya ada rasa-rasa, terus dipisah nih. Nah, karena prakteknya seharusnya niku yang dianggap jijik pas waktu enten jelilit terus didok nih, enten anu didok nih. Nah, niku lho sing didok pas waktu jamaah atau pas waktu sendiri kok jijik mboten ngoten, akhirnya malah ndak sah sholatnya karena diteruskan. Kan ngantong memiliki karena diteruskan caranya ngantong terus dibuang. Ya pun sakit banyak yang enggak ya. Yang nomor 10 al-qahqahah niku tertawa terbahak-bahak. Mungkin enten sing tiyang niku antagonis, ada yang protagonis, ada yang orang niku humoris. Contohnya salah satunya kula humoris tapi kula mboten terlalu humoris momen ngoten. Kula namun pas waktu kula oleh rencang kula lihat seseorang dari kejauhan agak ngoten pas waktu semaan dia terus bareng-bareng guyul bareng. Terus bayangkan imajinasinya ternyata sambung nganggep pas ngawon kaya gawang kelebon anu kok padha. Dan itu mau pas waktu bayangkan sholat terus bayangkan terus akhirnya tertawa. Nah, tertawa terbahak-bahak niku lho. Niku membuat batal. Ataupun kita mendengarkan contoh pas waktu sholat sampean tenggen asrama, tenggen kos-kosan. Di kos sebelah niku ternyata pas waktu nyetel film Sule. Jadi kata-katanya niku akhirnya sambil sholat seharusnya kita khusyuk kan enggak khusyuk. Terus dengar akhirnya kita memahami masuk dalam sholat akhirnya tertawa. Nah, itu menjadi tidak sah. Kalau senyum tabasum itu boleh. Yang terakhir aridah, ini ketika seorang keluar dari Islam otomatis kok bisa aridah langsung. Jadi di keyakinannya ya, beda lagi tidak berupa fisik tapi berupa keyakinan yang membuat seorang itu keluar dari agamanya. Itu menjadi tidak sah sholatnya. Untuk keterangan yang membatalkan sholat, kira-kira ada yang ditanyakan? Itu diimami sama imam yang tidak keyakinan itu sebenarnya kan kita yakin kalau bismillah itu bagian tidak langkah, tapi orang itu nggak pakai bismillah. Ngertinya ketika kita berjamaah terus Juga proses alhamdulillah gini, kalau kita yakin yang saya pahami ya, ini boleh nanti dibahas kembali. Jangan kalau yang saya sampaikan pemainnya keliru akhirnya sama juga ikut keliru. Yang saya pahami ketika kita yakin bahwa orang tersebut yakin bahwa Bismillah adalah tidak salah satu ayat dari Fatihah, maka kita tidak sah untuk berjamaah. Kalau kita yakini, mungkin kan bahasanya siri sama jahar. Nah, ada bahasa basmalahnya niku siri. Mungkin sampai yang didengarkan pas waktu mireni orang Arab niku bismillahnya disirikan. Jadi sebenarnya mereka juga bahasanya Wahabi Syiah tapi yang menggunakan madhab. Maksudnya bukan ahli sunnah saja loh ya yang menggunakan madhab. Mungkin contohnya orang Muhammadiyah ada istihsan, mungkin bukan menggunakan Imam Syafi'i karena madhabnya kan ada 4 yang masyhur.
Sebenarnya ada madhab yang lainnya, madhab yang kol ulama yang dianggap tidak madhab tapi punya pendirian sendiri. Seperti kalau sampean di Jambes, Pondok Jambes ini kan kitabnya nopo tadi. Niku kultu, aku berpendapat bukan kola Imam Syafi'i, kola Imam Nawawi, Imam Rafi'i mboten. Karena beliau juga sekelas mujtahid di zamannya niku mengatakan menurutku niku boleh. Dan kita mengikutinya itu juga boleh, tapi harus dari awal taklidnya itu ya. Kembali terlalu lebar ya. Maksudnya kalau yakin bahwa kita berjamaah dengan orang yang meyakini bahwa basmalah itu bukan salah satu dari Fatihah, menurut saya yang saya pahami itu tidak sah. Sama sepertinya tadi. Tidak sahnya berjamaah niku, orangnya kok ternyata tidak pakai niku kita mufaraqah mboten batali. Paham nggih? Cara mufaraqah kan bisa. Pokok niat pisah dengan imamnya mau langsung mufaraqah. Sama seperti prakteknya saya punya kiai itu menyampaikan pas waktu di Kudus berjamaah mendadak beliaunya mufaraqah. Ternyata yang dilihat bacaan Fatihahnya kurang bagus. Bahasanya seorang yang alim itu tidak boleh berjamaah jadi makmumnya umi. Bahasa umi ini mboten kok gak iso maos Quran belas mboten. Tapi bacaannya ada lahannya. Kalau solin, mboten doso. Nah, makanya makrotnya itu juga diperhatikan. Semakin pintar orangnya, perhatian keilmuannya itu bisa membuat sah tidaknya sholat itu juga menentukan sekali. Kira-kira jawaban dari saya. Ada yang lain? Munfarokoh niku memisahkan diri dari jamaah, dari imamnya. Niki napa namanya? Contohnya munfarokoh dan boleh berjamaah lagi itu boleh, tapi contoh jangan dipraktekkan. Contohnya nggih, kita makmum ada 2 orang, kita masbuk ada 2 orang. Kita makmum ke A, 1 rakaat munfarokoh A, kemudian jamaahlah dengan yang orang yang lainnya itu boleh. Tapi ini jangan dipraktekkan, malah ibadah dalam dolanan. Yang dikhawatirkan lagi ketika berjamaah, kalau niat makmum kali Mas Ilham, ternyata bahasan salam Mas bagus toh, dan itu membuat tidak sah sholatnya. Karena kalau taklidnya makmumnya itu berbeda orangnya. Makanya bahasa makmum penting depannya dijadikan makmum. Untuk pelajaran berikutnya kita cukupkan. Terima kasih.